kimia tanah ini topik ke-6 ya, yaitu koloi tanah dan interaksi larutan tanah. Ini terutama sumber muatan dan pengaruh pH atau kemasaman tanah. Baik, ini pada kuliah ke-6 ini kita akan membahas tentang koloi tanah dan interaksi larutan, ya, terutama hubungannya dengan sumber-sumber muatan dan pengaruh kemasaman tanah. Ya. Tujuan pembelajaran itu mempelajari jenis ikatan antar atom dan senyawa kimia dalam tanah. Kemudian mempelajari sumber dan pembentukan muatan listrik unsur kimia dan koloi tanah. Ya. Ini kalau bisa kita lihat bagaimana atom yang di tengah ini, ya, di tengah itu adalah inti atom. Kemudian ada lintasan elektron, ya, elektron dalam, ya. Kemudian yang elektron tersendiri adalah yang seperti titik itu, yaitu kalau atom, ya. Kemudian kalau jari-jari atom kita perhatikan itu semakin ke kiri itu semakin besar jari-jari atomnya, dan semakin ke bawah itu juga semakin besar, ya. Anda lihat perbandingan misalnya lithium dengan neon di sebelah kanan itu lithium jauh lebih besar daripada neon. Kemudian di bawah ini cesium paling bawah itu lebih besar daripada lithium, ya. Itu kalau jari-jari atom. Ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai kation dan anion, ya. Nah, kation itu mendondorkan elektron di lintasan terluar. Misalnya contohnya yang di sini lithium. Lithium itu di lintasan terluar ada satu elektron. Nah, kalau itu ditolak atau didonorkan menjadi lithium plus tambah elektron, ya. Jadi lithium di sini sana menjadi kation lithiumnya, ya. Itu. Nah, kalau menerima elektron itu anion, ya, anion. Misalnya di sini contohnya fluorida itu yang 01, ada yang 01, ya, yang 01 itu. Nah, itu kalau menerima elektron itu menjadi F minus, ya. Jadi F tambah E itu jadi minus dia, ya. Nah, jadi kalau Anda perhatikan di sini, jari-jari atom lithium itu besar, kemudian jari-jari F itu kecil, tetapi kalau sudah bentuk kation dan anion itu terbalik, lithium menjadi lebih kecil, fluorin menjadi lebih besar, fluorida, ya. Itu perhatikan itu nanti dalam struktur itu akan terlihat, ya. Kation selalu lebih kecil dari atomnya, anion selalu lebih besar dari atomnya, ya. Itu ingat. Nah, ini relatif besaran jari-jari ion, ya. Perhatikan yang sebelah yang sebelah kiri, ya, semakin ke bawah itu semakin besar, ya. Nah, anion juga lebih besar lagi, misalnya N30 minus, O2 dan segala macam itu. Jadi itu berbanding terbalik antara jari-jari atom dan jari-jari ion, ya. Nah, nah, kemudian kita mempelajari, ya, menyinggung sedikit mengenai ikatan kimia. Yang pertama ikatan ionik, ya. Ikatan ionik di sini contohnya NaCl, ya, garam dapur nih. Na itu mendonorkan elektron, ya, dan diterima oleh fluorida. Jadi fluorida itu lintasan luar ada 17, kalau Na itu lintasan luar ada 1, ya. Nah, itu namanya ikatan ionik. Jadi dia mendonor dan menerima, ya. Kemudian yang kedua namanya ikatan kovalen, ya. Ikatan kovalen itu dua elektron dipakai bersama di lintasan terluar, ya, dipakai bersama, share istilahnya itu. Jadi F minus menjadi F2, itu namanya dipakai bersama. Ini ikatan kovalen. Nah, di dalam ilmu tanah yang menonjol lagi itu adalah ikatan hidrogen. Jadi antara dua mineral ini itu diikat oleh hidrogen, ya. Itu pada umumnya
kalau membuat stak-stak dari mineral. Ya. Nah, kita coba mulai sedikit mengenai pengertian tanah. Ya. Nah, tanah adalah campuran mineral dan organik dan udara yang terjadi secara alami yang memiliki struktur dan komposisi tertentu serta terbentuk di permukaan bumi oleh faktor pembentuk tanah, yaitu bahan hidup, iklim, lereng, organisme, dan waktu. Ya. Nah, ini terdapat pada bagian luar kerak bumi, ya, yang menopang kehidupan tumbuhan, yaitu tipis sekali di kerak bumi. Ya. Kemudian, nah, mengapa kita harus mempelajari tanah? Ya, yang pertama, tumbuhan tumbuh di dalam dan di atas tanah. Ya, itu. Yang kedua, tumbuhan mendukung kehidupan hewan. Ya, juga tumbuhan dan hewan mendukung kehidupan manusia. Ya. Nah, populasi dunia meningkat pesat yang meningkatkan kebutuhan akan makanan. Nah, itu kronologisnya. Sebagian besar populasi dunia memiliki nutrisi yang tidak memadai, ya, terutama negara-negara berkembang. Ya. Kemudian apa saja komponen yang terdapat di dalam tanah? Ya. Yang pertama itu tadi sudah kita diskusikan mengenai bahan mineral anorganik, kemudian bahan organik, yaitu udara, air, ya. Organisme hidup di dalam tanah seperti bakteri, larva, insek misalnya, cacing tanah dan kemudian lain-lain, ya, yang ada di dalam tanah. Nah, ini kira-kira komposisinya, ya. Padat mineral itu sekitar 45%, padat organik sekitar 5%. Nah, ini dari organisme tanah, perakaran dan humus. Cair 25% dan gas sekitar. Nah, ini yang ideal. Tetapi misalnya gas dan cair itu bisa berbeda. Kalau misalnya musim kering, gas lebih dominan. Musim hujan, cair yang lebih dominan. Ya. Kalau mineral padat biasanya agak konstan. Humus juga agak berubah-berubah. Ya. Itu. Nah, kita coba singgung satu persatu. Misalnya pertama itu bahan mineral. Ini sekitar 45% kita sebut tadi. Ini biasanya dari batuan yang terlapuk, ya, sebagian, tidak semua, ya. Terdiri dari fraksi pasir, debu, dan liat. Ini terdapat dalam tanah. Jumlah pasir, debu, dan liat juga menentukan kemampuan tanah untuk menahan air, ya, untuk dan unsur hara. Nah, ini misalnya kalau berpasir itu menahan air akan lebih sedikit dibandingkan dengan liat, ya. Sama dengan pasir menahan unsur hara juga lebih sedikit dibandingkan dengan liat, ya. Nah, asal mineral liat itu adalah kontak antara batu air ini menghasilkan liat, ya, baik di atau dekat permukaan bumi. Ini batuan tambah air menjadi liat, ini nanti kita bicarakan lebih lanjut. Nah, contoh, gas CO2 dapat larut dalam air dan membentuk asam karbonat yang akan menjadi ion hidrogen dan ion karbonat dan membentuk sedikit asam, ya, itu contoh yang di bawah ini, ya, CO2 tambah H2O, 2SO3, H plus tambah HCO3. Nah, ini yang sering disebut dengan air asam, ya, bereaksi. Jadi kalau air hujan itu tidak pH 7, ya, biasanya sekitar 5,6, ya. Nah, ini asam ini akan memulai pelapukan di dalam tanah. Ini contohnya feldspar di sini dengan ion hidrogen tambah air itu menjadi kaolinit, ya. Kaolinit ada kation K, ada silika terlarut, ya. Nah, ini sekali lagi perhatikan ada ion hidrogen yang menggantikan kation. Ya, jadi H2H itu yang sebelah kiri menggantikan K dan K-nya akan keluar, ya, itu prinsipnya. Nah, di dalam tanah ada dua kerangka yang perlu kita lihat. Yang pertama yaitu kerangka tetrahedral. Tetrahedral itu merupakan di tengah-tengahnya adalah silika dan dikelilingi oleh oksigen di sekitarnya, ya. Nah, itu membentuk 4 muka, makanya disebut tetrahedral. Sementara yang satu lagi adalah oktahedral, ya. Oktahedral itu
ada di tengah-tengah misalnya aluminium atau magnesium atau juga Fe, nah itu dikelilingi oleh 6 OH atau oksigen, ya, OH pada umumnya. Nah itu karena silika lebih kecil dari aluminium, maka kalau silika yang pas itu adalah 4, sementara aluminium atau magnesium itu lebih besar, sehingga yang pas itu adalah 6, dan mukanya itu menjadi 8, makanya disebut oktahedral, ya. Nah ini dasar silika tetrahedral. Jadi SiO itu ya O4 ya, dan yang di sebelah kanan ini itu adalah rantaian ya, rantaian Si2O10 4-. Nah kadang-kadang dibuat simbol yang di bawah itu seperti trapesium ya, itu untuk tetrahedral. Nah di antara tetrahedral itu kalau dilihat dari atas itu ada namanya lubang heksagonal, ya. Nah di sini bisa masuk air, bisa masuk kation, ya, itu masuk di lubang tetrahedral kalau lihat dari atas, ya. Jadi di antara tetrahedral itu tersusun ada lubang heksagonal namanya. Nah kemudian tadi kita bilang mengenai lapisan oktahedral, yaitu satu kation 6O atau OH, ya. Jadi itu satu unit, ya. Kemudian di sebelah kanan itu polimernya, ya. Nah ini biasanya lapisan gypsite ya, Al3+, nah itu menjadi itu Al2OH6, ya. Nah ini 2/3 ruang kation diisi oleh OH dikelilingi oleh 2 aluminium. Nah itu ininya, ya. Nah lapisan brusit juga bisa, brusit jadi Mg3OH6 kali, ya, semua lubangnya itu diisi, ya, itu perlu dilihat. Nah ini contohnya yang disebut dengan tetrahedral, ya, dia di atas tetrahedral, di bawah juga tetrahedral. Nah yang di tengah itu adalah oktahedral. Kalau disatukan itu berarti 2 tetrahedral, 1 oktahedral, ya. Di atas dan di bawah, ya, itu adalah tetrahedral, dan di tengah itu adalah oktahedral. Nah, lihat yang ada double lingkaran itu adalah OH, ya. Nah kalau 1 tetrahedral dan 1 oktahedral, nah itu tipe 11, ya, tipe 11. Jadi ini kira-kira reaksi kimia, 1 tetrahedral dan 1 oktahedral, ya. Nah ini biasanya sintesannya ya ada oksigen atau hidroksil, kemudian berbagi kation di sebelah kanan, ya, tersusun kemudian, ya. Nah itu yang di bawah simbol tetrahedral itu kayak trapesium, sementara oktahedral kayak bulus sangkar, ya. Jadi kalau tipe 11 berarti kan itu kayak trapesium sama bulus sangkar, tetapi kalau yang tipe 21 itu ada tetrahedral di atas dan di bawah, oktahedral di tengah. Nah ini contoh-contoh jenis mineral yang di bawah ini, ya. Di bawah kaolinit, ya, kaolinit itu 11, ya. Halosit juga 11, tetapi ada lapisan air di tengahnya itu, di antara kisinya. Nah pirofilit, ya, itu tipe 21, ya. Smektit, nah itu di tengahnya itu ada air dan anion, ya. Vermiculit itu juga mirip dengan smektit, ada ilit, ya, ini banyak kalium di tengahnya, ya. Klorid itu biasanya yang tipe yang disebut tipe 211, ya, ada di tengahnya itu oktahedral, ya. Nah kemudian ada campuran, nah ini biasanya mineral juga ada seperti itu, ya. Nah kita coba bahas satu-satu mineral kaolinit, ya. Nah itu biasanya bentuk lempeng. Nah gambar ininya mikro elektronnya juga ada di situ, ya. Nah ikatan antar lapisan ini gaya Van der Waals, dan juga ikatan hidrogen tadi udah bicarakan, ya. Dan ini tidak mengembang dan tidak mengkerut, ya. Lebar antara satuannya di spesimen itu 0,1, ya. Tebalnya sekitar 0,5 sampai 2 mikron, ya.
itu ininya. Ini haloisid ada di tengahnya, lihat yang sebelah kiri ya, itu ada air di tengahnya itu ya. Jadi makanya Se4Al10 ada 4 H2O ya. Ini jadi membuat lebih tebal dia ya, tebalnya biasanya sekitar 10 angstrom ya. Sementara kalau kaolinit itu sekitar 7 angstrom ya. Nah ini kalau dipanaskan biasanya akan kembali seperti kaolinitnya. Jadi tapi ini tidak begitu terlihat pengembang dan mengkerut ya. Ini ada beberapa seperti bentuk tabung ya, melingkar ya. Kalau kaolinit tadi benang merata, kalau ini ada sedikit bentuk tabung yang di situ. Nah tipe 21 mineral smektit ya. Nah ini Si8Al4O4 ya, ada air di tengahnya, N ya, N itu jumlah molekul air di tengahnya itu ya. Jadi kalau dilihat itu ada yang N2O kation di antaranya ya. Ya. Nah lihat juga kalau di bawah itu mengenai elektron mikroskopnya itu juga bergumpal-gumpal ya. Nah itu di sini ada substitusi isomorf biasanya di oktahedral ya. Ini nanti kita diskusikan mengenai muatannya. Nah sekali lagi antar mineral itu juga van der Waals dan juga ikatan hidrogen ya. Lebarnya antara 1 sampai 2 mikrometer ya, tebalnya 10 angstrom ya atau lebih itu ininya. Nah vermikulit ini biasanya adalah pelapukan dari ilit ya. Kalau ilit itu K di tengah atau potasium di antar mineralnya ya. Nah ini jaraknya kalau kalium di situ adalah 10 angstrom. Nah kalau vermikulit itu antara 10 sampai 14 angstrom. Nah ini bisa mengembang dan mengkerut ya. Kalau di tengah itu seperti kalsium dan magnesium itu bisa mengembang ya. Jadi itu tapi kalau dijenuhi dengan kalium itu akan mengkerut kembali ke 10 angstrom ya. Nah ini kalau klorid itu ada di tengah itu di antara mineral ada brusit ya, itu oktahedral juga itu. Nah ini ya, basalnya itu sekitar 14 angstrom ya. Nah, ini mengenai muatan, ya, muatan. Kalau kita perhitungkan misalnya, ini muatan lihat ini ya. Nah, oksigen ada 3, muatannya ada 2, berarti 6 minus. Silika itu ada 2, ya, 2 kali 4, 8 plus. Nah, sementara yang di bawah muatan 2 oksigen, berarti 2 minus, 1 OH, 1 berarti 5 minus. Nah, muatan kation itu aluminium 3 plus berarti 6 plus ya. Kemudian muatan OH sama dengan yang di atas ini 5 minus. Kemudian muatan silika 8. Nah kalau tidak ada substitusi seperti ini, muatan tanah itu 0 ya, kalau tidak ada substitusi. Nah sekali lagi ya, kita coba bicarakan mengenai muatan ya. Muatan itu karena ada kekurangan sebenarnya, ketidaksempurnaan dalam kisi ya. Jadi yang pertama itu sumber muatan itu adalah substitusi isomorf, itu adalah muatan permanen. Kation dalam lembar oktahedral atau tetra dapat digantikan oleh berbagai kation tanpa mengubah struktur kristal, tetapi ukurannya berbeda ya. Nah, ini misalnya aluminium menggantikan silika di lapisan tetrahedral. Magnesium bisa menggantikan aluminium di lapisan oktahedral. Nah, ini akan bisa berkurang muatannya. Nah, sekali lagi, ini sumber muatan di monomerit adalah seperti itu. Ya. Sementara substitusi di kaolinit itu kurang agak kecil. Ya. Nah ini contoh ya substitusi isomorf ya. Misalnya kalau kita melihat silika diganti aluminium ya, berarti ada kekurangan 1 plus ya. Nah itu kalau dihitung lagi di bawah itu ada lagi
aluminium diganti 1 magnesium yang di tengah, itu menjadi 5 plus ya. Dengan catatan yang lain semua sama, maka muatan di sini menjadi minus 2 ya, yang di bawah itu. Kalau tadi tanpa substitusi itu 0, kalau ini dengan substitusi jadi minus 2. Jadi itu salah satu sumber muatan. Dan sekali lagi, ini sering disebut muatan permanen, tidak dipengaruhi oleh pH larutan. Ya. Kalau karena substitusi itu tidak dipengaruhi oleh larutan. Nah, kemudian tadi yang kedua itu ketidaksempurnaan dalam isi liat, yakni patahan ujung. Ya, ujung-ujung liat itu berpatah, tepinya ya itu ada. Nah, kalau ini kita lihat oksigennya hilang ya, oksigennya hilang, berarti hanya 2 oksigen di atas ya. Itu menjadi 4 minus yang di sebelah kanan ya. Nah, tanpa yang lain kita tidak ganti, maka muatannya jadi plus 2 ya, karena tadi oksigen itu hilang di atas itu. Nah, tapi kalau termasuk silika juga hilang ya, patahan ini, jadi 4 minus dan silikanya menjadi 4 plus, nah ini jadi minus 2 ya. Jadi ini disebut patahan ujung, dan ini tergantung pH. Nah, ini bisa dipengaruhi protonasi dari air biasanya ya. Yang 2 ini baik yang minus maupun yang plus yang tadi itu bisa dipengaruhi pH larutan. Nah, yang ketiga yaitu keseimbangan proton, ini muatan tergantung pH. Misalnya ini M itu adalah logam OH ditambah hidrogen menjadi MOH. Nah, ini protonasi ya. Sementara yang di bawah adalah deprotonasi MOH. Jadi deprotonasi berarti keluar H-nya menjadi H2O. Nah, ini ada muatan negatif di sini ya. Itu deprotonasi. Jadi pada prinsipnya kalau pH tanah semakin rendah, itu muatan negatifnya semakin rendah. Kalau pH tanah semakin tinggi, itu muatan negatifnya semakin tinggi ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini yang kalau kita melihat kadang-kadang di dalam besi ya seperti itu ya, magnetik misalnya, itu ada hidrogen akan berhubungan dengan yang lain. Nah, kemudian ada muatan yang teradsorpsi ya, muatan kompleks ya. Ini kalau di bawah ini seperti bola yang di sini ya. Itu kompleks bola di luar ya. Nah, ini bisa karena difusi ya. Kemudian kompleks bola di dalam, nah yang di situ ya. Nah, ion kompleks bola di luar tidak kehilangan bola hidrasinya, berarti dia lebih besar seperti yang dilihat di sana. Sementara kompleks bagian dalam memiliki ikatan elektrostatik ya, langsung antara atom pusat dengan atom yang masuk itu ya. Itu jadi airnya akan hilang ya, gitu. Nah, kemudian yang komponen yang kedua, jadi kalau tadi anorganik, sekarang bahan organik. Itu sekitar 5% bahan tanah. Tumbuhan dan hewan itu bisa terdekomposisi. Nah, sebagian bahan organik itu berasal dari daun, akar, dan batang tanaman juga. Nah, ini bahan organik memberi warna gelap pada tanah. Ya. Bahan organik berkontribusi pada kesuburan tanah, aerasi, dan kapasitas menahan air. Ya, itu. Nah, ini gugus fungsi senyawa karbon. Ya. Ada alkil halida ya. Nah, ini bisa mudah bereaksi, ada alkohol, ada ether, ada aldehid, alkanal. Nah, pada umumnya kalau bisa melihat itu akan ada protonasi dan deprotonasi gitu. Jadi kalau senyawa karbon itu muatannya tergantung pH. Semakin tinggi pH-nya itu semakin tinggi muatan negatif. Semakin rendah pH-nya, semakin rendah muatan negatif. Ya. Ini lanjutan asam karbonat ini. Ya, asam karbonat, ether, ya, dan amin. Nah, kalau amin itu biasanya muatannya positif. Ya, gugus amin. Nah, ini molekul humus. Ini hipotetikal ini. Ya,
yang sebenarnya akan susah. Nah ini humus ini karena ada muatan plus, ada muatan negatif. Ya ini muatan tergantung pH ya. Jadi kalau tadi muatan yang terdiri dari substitusi itu permanent charge namanya atau tidak tergantung pH, sementara kalau ikatan ujung tadi atau deprotonasi dan protonasi logam dan juga asam-asam organik atau itu dan juga seperti ini humus itu tergantung pH ya. Ini contohnya hipotetikalnya ada NH plus itu ada OOH. Nah itu berarti kalau bahan organik itu ada muatan negatif dan ada muatan positif ya. Nah ini bahan organik sangat penting dan sangat dinamik dalam tanah ya. Bahan organik biasanya residu tumbuhan dan hewan, ini secara umum ya, karena komposisi ya. Sumbernya tadi udah disebut akar, mati, eksudat dan segala. Nah ini juga bahan organik sumber energi dan nutrisi utama bagi makhluk hidup dalam tanah ya. Kemudian setelah dekomposisi nutrisi dilepas ya dari residu, nah ini menjadi berguna untuk tanaman. Humus tanah itu bahan organik yang sepenuhnya terurai, berarti ini sudah stabil ya, hasil terakhir itu sudah humus itu. Nah komponen bahan organik tanah yang paling reaktif dan paling penting ya, muatannya biasanya tinggi. Nah bentuk bahan organik tanah yang biasanya dilaporkan sebagai bahan organik ya. Nah ini perlu itu tadi kalau kimia analisis tanah di sini fungsi-fungsinya. Ya. Kemudian, nah faktor-faktor yang mempengaruhi kandungan bahan organik ya tipe vegetasi ya. Tanah rumput biasanya memiliki persentase organik lebih tinggi. Tanah di bawah pohon itu lebih rendah ya. Itu perlu dilihat. Jadi tingkat bahan organik biasanya lebih tinggi di atas lapisan atas pada rumput atau hutan daripada tanah lapisan atas yang digunakan untuk budidaya tanaman ya. Itu apalagi juga hubungannya dengan iklim juga itu ya. Kalau iklim dingin ada suatu saat gugur dan itu akan kalau Anda melihat gambar-gambar itu menggugurkan daun itu menimbun bahan organik, sementara yang di bawah yang biasanya di tropis yang hijau terus itu tidak begitu banyak menggugurkan daun ya. Kemudian yang komponen yang ketiga mengenai di tanah ini adalah udara ya. Ini idealnya mewakili 25% volume tanah ya, memiliki ruang yang ditempati oleh udara ya. Ketika tanah basah ya, jumlah udara akan lebih sedikit ya. Saat kering itu akan lebih banyak. Ini ada fluktuasi ya, tergantung air dan udara di dalam tanah. Nah, ini ada hubungannya dengan proses aerasi ya. Dalam hal ilmu kimia tanah itu hubungan oksigen ini ya, ketersediaan oksigen di makropori tanah ya, ini dari kadar air. Nah ini juga hubungannya dengan reduksi oksidasi ya, itu perlu diperhatikan. Jadi kelebihan air itu menjadi anaerobik ya, ini juga menjadi reduktif kalau di reaksi kimia tanah ya. Nah, ini tentunya antara air ini ada pertukaran gas dan air. Nah, ini ada istilah aliran massa ya. Air membawa unsur-unsur baik transportasi vertikal maupun horizontal maupun diserap tanaman ya. Air bersama dengan unsur-unsur diserap tanaman. Difusi juga demikian ya. Itu membawa perbedaan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah difusi contohnya seperti ini, padatan tanah, pori tanah, kemudian padatan itu ada terjadi difusi ya, hubungannya dengan atmosfer di dalam tanah antara oksigen ya, karbon dioksida ini juga bisa terjadi difusi dalam tanah. Ya, nah pertukaran gas difusi konsentrasi oksigen lebih tinggi di atmosfer menyebabkan oksigen masuk tanah. Itu biasanya gitu. Jadi konsentrasi lebih tinggi kayak oksigen. Difusi oksigen ke tanah biasanya 10.000 kali lebih cepat di dalam tanah terisi udara dibandingkan dengan terisi air. Makanya kalau tanah atau
itu terisi air menjadi anaerobik, ya, itu terisinya. Nah, yang karakteristik air tanah ada komposisi CO2, CO2, gas lain, ya, misalnya metan di situ. Nah, pori terisi udara komposisi ideal, oksigen difusi melalui air dan udara. Nah, ini ada perubahan. Potensi redoks, kayak sudah disinggung tadi dalam kimia, reaksi reduksi oksidasi, ya, ini peran oksigen dan juga peran air dan juga akseptor dari elektron yang lain. Nah, ini untuk kimia tanah. Nah, komponen yang terakhir adalah air, ya, air menyumbang sekitar 25% dari tanah, juga bagi mengisi pori. Saat hujan, air akan masuk ke dalam tanah, mengalir keluar dari permukaan tanah. Proses serapan air ini disebut infiltrasi, ya. Begitu air berada di dalam tanah, gerakan ke bawah disebut perkolasi, ya. Infiltrasi itu adalah proses masuknya, sementara perkolasi adalah peredaran di bawah, ya. Nah, molekul air, nah itu adalah H2O, ya. Nah, itu di atas, dan itu memiliki polar atau kutub, ya, kutub yang di oksigennya itu menjadi polar negatif, ya, yang di hidrogen muatan positif, ya, itu perlu dilihat. Nah, yang menghubungkan antara air satu dengan air yang lain adalah ikatan hidrogen, ya. Itu, nah ini contohnya misalnya garam dalam larutan ini, ya, misalnya NaCl atau apa, dan itu bisa dilihat. Nah, itu yang dikelilingi oleh air, ya, dikelilingi oleh air. Nah, interaksi liat dengan air, nah ini tadi udah kita sebut ikatan hidrogen, ya, di antara itu, ya. Jadi kadang kalau lihat yang di sebelah kanan, ya, sebelah kanan ini itu kalau lapisan terabsorpsi itu hidrogennya ke koloid tanah. Tapi kalau di dalam air bebas itu bebas molekulnya, ya, itu bisa dilihat di bawah. Nah, tapi kalau yang di bawah ini oksigen yang di pinggirnya itu, nah itu akan tolak menolak juga itu, ya. Kalau dia positif, baru dia oksigen yang masuk ke situ, ya. Interaksi lihat dan lain ada kedua lagi hidrasi, ya, hidrasi ion. Jadi kalau hidrasi ion itu, ya, ini seperti ini, misalnya ini untuk lihat, ya, ada kation. Nah, itu kondisi kering yang di sebelah kiri. Nah, begitu masuk air ada interlayer, ya, setelah ditambah air, berarti kation itu menyerap air, ya. Jadi itu pada prinsipnya. Jadi disebut dengan hidrasi, ya, penambahan molekul air, ya. Ini lebih jauh lagi, ini radiusnya itu sekitar kation terhidrasi penuh, ya, udah penuh ini, ya, yang menghasilkan kayak tolak menolak, ya, dan memperluas lapisan lebih jauh. Nah, nanti kita juga pelajari apa yang disebut diffuse double layer, ya, hubungannya dengan air seperti ini dan kation, ya. Kemudian tekanan osmotik, ya, tekanan osmotik, konsentrasi kation lebih tinggi di interlayer A, ya, dibandingkan dengan interlayer B, ya. Ini karena permukaan muatan negatif di A, ya, karena perbedaan konsentrasi ini molekul air cenderung berdifusi menuju interlayer dalam upaya untuk menambahkan konsentrasi. Jadi B ditinggalkan, ya, di ke A ya. Itu kemudian air dalam tanah itu ada beberapa yang perlu pengertian. Ini ada air gravitasi, air yang mengalir melalui pori-pori di dalam tanah sebagai akibat gravitasi, ya. Air gravitasi mengalir dengan cepat melalui tanah yang berpori besar, pori makro, dan sangat lambat itu kalau di pori mikro. Pergerakan air disebut juga sebagai pencucian. Nah, ini di dalam tanah itu bisa pencucian dan membawa banyak mineral terlarut, bahan kimia juga ke lapisan bawah, ya. Kemudian ada namanya air kapiler, ya, air yang tertahan di antara partikel tanah melawan gaya gravitasi, ya.
Nah, dapat bergerak ke atas, ya, ke samping atau dengan aksi kapiler gitu. Ya. Tanah liat ini menahan lebih banyak air kapiler dibandingkan dengan ruang pori. Ya. Jadi ini adalah gaya yang disebut dengan hidrofilik, ya, bahwa liat itu disenangi oleh air. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan air higroskopis, air yang membentuk lapisan tipis di sekitar partikel. Ya, bentuk air ini tidak tersedia untuk tumbuhan. Ya. Nah, ini contoh profil tanah, ya, yang mungkin di pelajaran lain sudah lebih dijelaskan. Ya. Jadi kalau Anda melihat lapisan O itu bahan organik, lapisan A campuran organik dan mineral, lapisan E itu yang tercuci, ya, tercuci ke bawah, ya. Ya, kemudian lapisan B itu lapisan penimbunan, ya, penimbunan. Nah, baru lapisan C itu adalah mineral yang sudah terlapor. Ya, itu untuk hari ini, topik ini. Terima kasih atas